Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Alfawati dengan NIM 40014200032. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia dasar yaitu mengenai garam dan kelarutan. Percobaan kali ini dilakukan dengan menggunakan Virtual Lab Pad Simulation yang bertujuan untuk memahami konsep kelarutan suatu garam dalam pelarut air dan untuk mengetahui hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di sini kita akan melakukan 2 kali percobaan, yaitu menggunakan garam meja dan garam larut sedikit. Di sini ada natrium klorida, kemudian ini tandon tempat air ya. Kemudian ada keran yang atas ini untuk menambahkan air dan keran yang bawah ini untuk mengurangi air. Selanjutnya ada kaleng ini berisi garamnya. Di sini kita akan memvariasikan volume air sebanyak 5 kali. Pertama, kita akan menggunakan variasi air 1,0 kali 10 pangkat min 23. Jadi kita harus mengurangi airnya dengan membuka keran yang bawah. Sebentar, kita tambahkan sedikit. Nah, ini sudah 1,0 kali 10 pangkat min 23. Selanjutnya kita akan menambahkan garamnya hingga banyaknya menunjukkan tidak ada yang menggumpal atau terikat. Kita tambahkan. Mungkin ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena menambahkannya satu-satu. Nah, di sini pada total 37 terdapat satu yang terikat, sehingga kita harus menguranginya. Nah, pada total 36 ini tidak ada yang terikat. Jadi titik jenuhnya yaitu 36. Selanjutnya kita menambahkan airnya pada variasi kedua yaitu hingga 2,0 kali 10 pangkat min 23. Nah, selanjutnya kita menambahkan garamnya. Seperti halnya pada variasi pertama, kita harus menambahkan ataupun mengurangi hingga hingga batas maksimal garamnya tidak terikat. Nah, pada total 73 ini terdapat satu yang terikat, jadi kita harus mengurangi. Nah, pada total 72 tidak ada yang terikat, jadi titik jenuhnya
pada total 72. Variasi yang ketiga, kita menggunakan volume air sebesar 3,0 kali 10 pangkat min 23. Kita tambahkan dengan menggunakan keran yang atas. Ini sudah 3,0 kali 10 pangkat min 23. Kemudian kita menambahkan garamnya. Seperti halnya dengan yang tadi, kita harus menambah ataupun mengurangi jumlahnya, totalnya, hingga tidak ada yang terikat. Kita tambah satu persatu. Nah, pada total 110 ini terdapat satu yang terikat, jadi kita harus mengurangi satu, totalnya harus kita kurangi satu, sehingga tidak ada yang terikat. Nah, jadi titik jenuhnya yaitu pada total 109. Variasi yang keempat, kita menambahkan volume airnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 23. Nah, selanjutnya sama dengan halnya variasi yang sebelumnya, kita menambahkan garam. Kita tambahkan hingga tidak ada yang terikat hingga jumlah maksimal sebelum. Nah, pada jumlah 146 ada satu garam yang terikat. Kemudian kita harus mengurangkan totalnya 1 hingga tidak ada yang terikat. Jadi ini terikatnya 00 dan larutnya 145, waridanya juga 145. Kita harus memvariasikan variasi volume yang kelima, yaitu 5,0 kali 10 pangkat min 23. Kita tambah dengan membuka keran yang atas. Kita harus menambahkan garamnya seperti pada variasi yang sebelumnya. Seperti yang tadi, kita harus menambahkan ataupun mengurangi hingga mencapai titik jenuhnya. Nah, ini terlihat ada yang terikat ya. Pada total 182 ini ada satu yang terikat, jadi kita harus menguranginya menjadi 181. Jadi yang terikatnya 0 dan larutnya 181 pada natrium dan 181 pada fluorida. Selanjutnya kita melakukan praktikum atau kegiatan yang kedua, yaitu menggunakan garam larut sedikit.
Sebenarnya ini sama dengan praktikum yang pertama tadi. Kita harus memvariasikan volumenya, tetapi di sini kita harus memvariasikan jenis garamnya. Di sini ada 6 garam. Yang pertama perak asetat, kemudian talium 1 sulfida, merkuri 2 bromida, perak bromida, tembaga 1 iodida, dan strontium fosfida. Pada satu jenis garam kita harus memvariasikan volume airnya. Pertama kita akan menggunakan variasi volume air 5,0 kali 10 pangkat min 17, sehingga kita harus menguranginya dengan membuka keran yang bawah. Nah, pertama kita menggunakan perak arsenat. Kita tuangkan garam perak arsenatnya dengan menggoyangkan kaleng ini. Selanjutnya kita menambahkan totalnya hingga mencapai titik jenuh. Pada total 129 ini ada 3 perak, ada beberapa yang terikat, jadi kita harus mengurangi totalnya hingga mencapai titik jenuh. Nah, di sini titik jenuhnya yaitu 126 perak dan 42 arsenat. Selanjutnya kita variasikan volumenya menjadi 1,0 kali 10 pangkat min 16 dengan jenis garam perak arsenat. Kita buka keran air yang atas untuk menambahkan volume airnya. Kita tambahkan hingga 1,0 kali 10 pangkat min 16. Nah, sama dengan yang tadi, kita harus menguncangkan kaleng ini agar garamnya bertambah, dan kemudian kita melihat hingga tidak ada yang terikat atau mencapai titik jenuhnya. Kita menambahkan jumlahnya Nah, ini pada total 261 perak dan 87 arsenat, terdapat beberapa yang terikat, jadi kita harus menguranginya hingga tidak ada yang terikat. Nah, pada total 249 perak dan 83 arsenat, ini larutannya mencapai titik jenuh. Selanjutnya kita memvariasikan jenis garamnya, yaitu perak bromida. Kita
Pertama, kita memvariasikan volume airnya menjadi 5,0 kali 10 pangkat min 17. Kita tambahkan sedikit. Kemudian kita menambahkan garam peroksida. Di sini terlihat ada beberapa yang terikat, jadi kita harus mengurangi totalnya hingga mencapai titik jenuh. Nah, dapat dilihat bahwa titik jenuhnya yaitu 22 perak dan 22 bromida. Selanjutnya kita variasikan volume airnya menjadi 1,0 kali 10 pangkat min 16. Kita menambahkan beberapa guncangan pada kaleng agar garamnya bertambah. Pada konsentrasi 50 ini terdapat ada garam yang terikat, sehingga kita harus menguranginya agar tidak ada yang terikat. Nah, pada total 44 ini terikatnya 0 dan larutnya 44, jadi titik jenuh pada perak bromida ini pada total 44. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.